ونستعين به. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, karunia dan nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita tentang adab-adab kepada Al-Qur'an bagi para pelajar Al-Qur'an secara khususnya dan untuk kaum muslimin secara umum. Bab atau fasal yang selanjutnya adalah fasal tentang anjuran untuk membaca sesuai dengan susunan yang ada dalam mushaf. Ya, membaca Al-Quran sesuai dengan susunannya atau urutannya. Kalau kita mau membaca, disunahkan untuk kita membaca sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran. Urutan surah maksudnya. Ya, kita baca. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Faslun, qala al-ulama'u al-ikhtiyaru an yaqra'a ala tartibil mushafi fayaqra'u al-fatihata thumma al-baqarata thumma ali imrana thumma ma ba'daha ala tartib wa sawa'un qara'a fi sholati aw fi ghairiha hatta qala ba'du ashabina idza qara'a fi ar-rak'ati al-ula surata qul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi ats-tsaniyati ba'da al-fatihati min al-baqarah. Wa qala ba'du ashabina wa yustahabbu idza qara'a suratan an yaqra'a ba'daha allati taliha wa dalilu hadha anna tartibal mushafi innama ju'ila hakadha li hikmatin fayanbaghi an yuhafidha 'alayha aw an yuhafadha 'alayha illa fima warada asy-syar'u bi istithna'ihi ka salati as-subhi yaumal jum'ah yaqra'u fil ula suratus sajdah aw suratas sajdah wa fil thaniyati hal ata 'alal insan wa salatul 'idi fil ula qaf wa fil thaniyah iqtarabatis sa'ah wa rak'atai sunnatil fajri fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fil thaniyah qul huwallahu ahad wa raka'atil witri fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil thaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fil thalithati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Walau khalafa al muwalata faqara'a suratan la tali al ula aw khalafa at tartiba faqara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha jaza qad jaa'a bidzalika atharun katsiratun
wa qad qara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi rak'atil ula min as-subhi bi al-kahfi wa fi thaniyati bi Yusuf wa qad kariha jama'atun mukhalafata tartibi al-mushaf. Baik. Berkata para ulama, al-ikhtiyar, ya, yang dipilih atau pendapat yang dipilih atau pendapat yang paling afdal, ya, cara kita membaca mushaf adalah ala tartibil mushaf, sesuai dengan urutan surah dalam mushaf. Maka kalau kita membaca surah Al-Fatihah, maka membaca setelahnya surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian surah yang setelahnya sesuai dengan urutan dan susunan surahnya. Artinya tidak lompat-lompat. Ini kalau kita baca di luar sholat, kita diafdalkan untuk membaca surah itu sesuai dengan urutannya. Ya. Sawa'un qara'a fi shalah aw fi ghairiha. Ya. Sama hukumnya apakah kita membaca ketika dalam salat atau setelah salat. Ya. Sampai-sampai berkata sebagian dari para ulama kami, apabila dia membaca di rakaat pertama surah Qul a'udzu birabbin nas, maka di rakaat kedua setelah Al-Fatihah dia membaca ayat-ayat dari Quran surah Al-Baqarah. Ya, karena setelah An-Nas sudah habis. Ya, tidak ada lagi surah setelah An-Nas. Maka kembali ke awal lagi. Ya. Tidak bisa An-Nas kemudian naik ke Al-Falaq. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau kita membaca di salat maghrib misalnya, ya, salat maghrib rakaat pertama kita baca setelah Al-Fatihah, kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Maka nanti setelah selesai rakaat pertama, kita rakaat kedua membaca Al-Fatihah, maka setelah Al-Fatihah itu kita baca beberapa ayat dari awal surah Al-Baqarah, ya, supaya dia nyambung lagi. Ya, tidak lompat ke atas ambil surah Al-Falaq, tidak. Ya, tapi ke awal lagi. Jadi seperti berputar, ya, perputarannya begitu. Ya. Perputarannya sesuai dengan urutan surah dalam Al-Qur'an. Ya, ini kata sebagian para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, karena ini berkaitan dengan kata beliau ashabuna, ya, para ulama kami, artinya ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Dan berkata sebagian ashabuna, ya, sebagian ulama kami kata beliau, dan diistihbabkan apabila dia membaca suatu surah, maka setelahnya dia membaca surah yang ada setelahnya. Ya. Jadi kalau kita membaca di rakaat pertama Al-Kafirun, maka rakaat kedua kita baca apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Ya. Karena Al-Kafirun setelahnya An-Nasr. Nah, begitu juga kalau kita membaca An-Nasr di rakaat pertama, maka rakaat kedua kita baca Tabbat, Al-Lahab atau Al-Masad, ya. Dan begitu seterusnya. Ini kata sebagian para ulama mazhab Syafi'i, dimustahabkan, ya, istihbab. Ya, istihbab seperti yang kita sudah sebutkan, istihbab adalah sunnah yang artinya atau artinya istihbab sunnah yang tidak selalu dirutinkan, ya, yang tidak dirutinkan. Dan dalilnya, apa dalil daripada pendapat ini? Kata beliau, innama ju'ila hadza li hikmatin, ya, fayanbaghi an yuhafidha 'alaiha fi illa fima warada asy-syar'u bistitna'ihi. Ya. Karena
susunan Al-Quran atau susunan surah dalam Al-Quran dibuat seperti itu atau disusun seperti itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Jadi tidak sembarangan itu disusun oleh siapa? Mulai dari sejak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disebarkan, disempurnakan atau disatukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, melibatkan sekian banyak para sahabat yang hafidhul Quran, ya. Dari Zaid bin Thabit, siapa lagi, dan lain sebagainya, Ubay bin Ka'ab, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu tidak gampang, ya. Bahkan siapa yang kita sebutkan dulu pimpinan proyek pengumpulan Al-Quran pertama? Siapa? Yang disuruh oleh Abu Bakar siapa? Siapa sahabat yang diperintahkan oleh Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran? Zaid bin Thabit. Ya. Iya atau tidak? Siapa dia? Siapa situ? Sahabat yang sahabat yang diperintahkan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Thabit. Apa kata Zaid bin Thabit ketika pertama diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq? Beliau mengatakan, andaikan Amirul Mukminin atau Khalifah, ya, menyuruh saya memikul gunung, itu tidak lebih berat daripada tanggung jawab yang diberikan. Artinya, andaikan boleh memilih mau pikul gunung atau mau kumpulkan Al-Quran jadi dalam satu mushaf, menurut Zaid bin Thabit, mengumpulkan Al-Quran itu tanggung jawabnya lebih besar, ya. Karena ini menyangkut wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi mereka ketika menyusun itu tidak main-main. Makanya beliau mengatakan, innama ju'ila hakadha li hikmatin, ya. Disusun seperti itu ada hikmahnya. Dari mana mereka menyusun? Dari isyarat-isyarat atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari isyarat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikumpulkan semua oleh para sahabat. Maka fayanbaghi an yuhafidha 'alaiha, ya. Maka seharusnya para qari'ul Quran atau para pembaca Al-Quran yuhafidh 'alaiha, menjaga itu, ya. Jadi Al-Quran yang kita jaga bukan cuma ayatnya, tapi urutannya pun harus kita jaga, ya. Harus kita hafalkan, ya. Karena itu tidak sembarangan. Ada hikmah, ya, yang disebutkan oleh, kata Imam Nawawi, ada hikmahnya. Walaupun beliau tidak menyebutkan di sini di antara hikmahnya apa. Namanya hikmah itu, ya, sesuatu yang terkadang tidak bisa ditemukan, ya, namanya hikmah, ya. Dan di antara hikmahnya adalah hikmah ketaatan, ya, kepada apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah terbesarnya itu kita ikut Nabi, ya. Ittiba'nya itu menjadi hikmah yang paling besar. Nah, ittiba' kita kepada Nabi dalam segala hal, ya. Apalagi orang yang ingin menjadi ahlullah fil ardi, keluarga Allah di muka bumi, ya. Dalam hadis disebutkan adalah para ahlul Quran. Ahlul Quran huwa ahlullah, ya. Dan orang yang menjadi ahlullah tentu syarat utamanya adalah dia harus ittiba' sesempurna-sempurnanya,
Ya, dalam segala hal kita harus ittiba. Ya. Tidak pandang enteng, tidak meremehkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Ya, karena Nabi mengatakan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alaihi bin nawajid. Kalian wajib mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Ya. Jadi penyusunan Al-Quran, nah itu disusun atau pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, termasuk bagian dari hadis ini. Bagian dari hadis kewajiban kita untuk mengikuti khulafa ar-rasyidin, yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla setelah aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai ahlul Quran atau sebagai orang yang ingin menjadi ahlul Quran, ahlullah, kita wajib berpegang teguh dengan hadis itu. Ya. Jadi apa yang ditinggalkan oleh para khulafa ar-rasyidin sudah dipesankan oleh Nabi untuk kita ikuti. Ya. Bahkan beliau mengatakan alaikum, ya, wajib untuk kalian lakukan. Tayyib. Kecuali apa yang disebutkan dalam istitsna, ya, dalam pengecualian. Ya, pengecualian di sini maksudnya adalah disebutkan dalam hadis ada beberapa salat yang disunahkan membaca surah yang urutannya tidak langsung, ya, tapi ada lompatan. Ya, seperti kalau kita membaca dalam salat subuh di hari Jumat, sunnahnya adalah membaca Quran surah As-Sajdah itu dalam juz yang ke-21. Kemudian rakaat kedua Quran surah Hal Ataka 'alal insan yang ada dalam juz 29. Ya, jadi tidak langsung. Maksudnya ini istitsna dari langsung. Karena setelah As-Sajdah apa? Setelah As-Sajdah surah Al-Ahzab, ya. Jadi seharusnya kata beliau kalau menurut istihbabnya setelah As-Sajdah baca Al-Ahzab. Tapi ini dikecualikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Ahzab langsung lompat ke Al-Insan. Ya. Al-Insan pun itu surah yang kedua dari terakhir. Ya, setelah Al-Insan Al-Mursalat. Ya, setelahnya sudah juz 30 yaitu An-Naba. Ya, jadi jaraknya agak jauh. Ya, ini istitsna. Istitsna dari apa? Istitsna dari pernyataan yang tadi. Ya, pernyataan yang tadi misalnya kita sudah sebutkan, kalau kita baca Al-Kafirun rakaat pertama, maka rakaat kedua istihbabnya langsung idza jaa nasrullah. Ya, Quran surah An-Nasr. Ya, karena itu urutannya langsung. Ya. Nah, begitu juga kalau kita membaca Sabbihisma, ya. Setelah itu membaca Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, itu urutannya langsung. Ya. Baik. Kemudian salatul Id. Ya. Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Disunahkan kita membaca rakaat pertama Qaf. Ya. Kemudian rakaat kedua Iqtarabatis Sa'ah. Iqtarabatis Sa'ah surah apa? Al-Qamar. Ya, Al-Qamar juz berapa? 27. Kalau Qaf 26, ya. Kemudian rakaatai sunnatil fajar. Ya. Contoh yang ketiga istitsnanya adalah salat 2 rakaat sebelum fajar. Salat qabliyah fajar. Qabliyah fajar maksudnya qabliyah subuh. Ya. Rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Ini tidak berurutan. Jadi Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, kemudian Al-Masad, baru Al-Ikhlas. Jadi lompat dua surah. Lompat 2 surah urutannya. Tapi ini istitsna, ya, bagian dari istitsnaat atau dari pengecualian. Kemudian rakaatil witr, ya.
Rakaatul witri, bukan rakaatai, rakaatul witri. 3 rakaat sunnah witir. Ya, rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, Quran surah Al-A'la. Rakaat kedua lompat ke Al-Kafirun. Ya, jadi tidak berurutan langsung. Ya. Tetapi susunannya tetap. Artinya yang rakaat pertama surah yang duluan ada dalam Al-Quran, ada dalam mushaf, rakaat kedua surah setelahnya. Ya. Atau susunan yang setelahnya. Baik itu langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini maksudnya membaca sesuai dengan susunan tertib Al-Quran dalam mushaf. Kemudian rakaat ketiga, ya, kalau kita sholat witirnya 3 rakaat tentunya, rakaat ketiganya Al-Ikhlas dan ditambah Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, ini istihbab, ya, mustahab. Ya. Nah, tapi kalau kita membaca tidak sesuai urutan, apakah boleh? Jawabannya ada pada paragraf berikutnya. Walau khalafal muwalata faqara'a suratan la tali al-ula aw khalafat tartiba faqara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha jaza. Ya. Tapi kalau khalafal muwalat, artinya menyelisihi susunan dalam Al-Quran, ya, dengan cara membaca satu surah kemudian surah setelahnya adalah surah yang bukan surah setelah itu dalam mushaf, misalnya seperti yang tadi itu, ya, atau membaca dengan mukhalafatut tartib, menyelisihi tartib, membaca surah rakaat pertama kemudian rakaat kedua membaca surah sebelumnya, ya. Maka apa kata beliau? Jaza, ya, boleh, ya. Karena banyak asar kata beliau dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membaca di rakaat pertama Al-Kahfi juz yang ke-15, kemudian membaca yang kedua surah Yusuf. Yusuf juz berapa? Juz 12. Ya, jadi rakaat pertama membaca Al-Kahfi juz ke-15, rakaat kedua membaca Yusuf juz 12 kembali ke belakang. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kata beliau wa qad qariha jama'atu, ya, dimakruhkan oleh sebagian jamaah ulama mukhalafata tartibil mushaf, ya, menyelisihi tartibnya mushaf, ya. Ini kalau tartibnya sesuai dengan susunan surah. Tapi bagaimana kalau ayatnya yang kita balik? Misalnya rakaat pertama kita baca Al-Baqarah dari ayat dari ayat yang ke-5 sampai ke-10 misalnya, atau kita baca Al-Baqarah satu surah yang sama, kita baca rakaat pertama dari ayat 11 sampai 15, dan rakaat pertama kita baca dari ayat ke-5 sampai 10. Kita balik tapi dalam satu surah, ya. Nah, ini para ulama mengatakan tidak boleh, ya, tidak dibenarkan. Jadi surahnya kalau membaca surah Al-Baqarah maka susunannya tetap seperti dalam Quran. Membaca yang pertama misalnya ayat 1 sampai 5, ya. Rakaat kedua kita baca dari ayat 6 sampai 10, atau 10 sampai 15, ya, atau 15 sampai 20. Ya, tidak boleh dimundurkan, harus dimajukan. Paham? Nah, dan apa dalil dari orang yang memakruhkan ini? Warawa Ibnu Abi Dawud 'anil Hasan
annahu kana yakrahu mukhalafata tartibil mushaf bi isnadihi as-sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul qur'ana mankusan faqala dzalika mankusul qalbi. Ya. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Al-Hasan, bahwa dia memakruhkan menyelisihi tartib dalam mushaf dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat Ahlul Quran yang kita diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda, kalau kamu ingin idza aradta an taqra'al Qur'an kama unzila faqra bi qiraati ibni ummi abd. Ya, kalau kamu ingin baca Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah dengan bacaannya ibni ummi abd. Ya, ibni ummi abd adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi orang yang diwasiatkan untuk kita ikuti ini, apa katanya? Dikatakan, ditanyakan kepada beliau, kepada Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya fulan, ya, membaca Al-Quran terbalik, mankus, ya, artinya tidak sesuai susunan, tidak sesuai susunan surah. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, dzalika mankusul qalbi. Ya. Orang itu terbalik hatinya. Ya. Terbalik hatinya, mankusul qalbi. Ya, tidak teratur. Ya. Nah, ini tentu pernyataan dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentu pernyataan yang bukan sesuatu yang ringan, ya. Tapi pernyataan yang serius. Ya, pernyataan yang serius. Ya. Loh, kenapa disebut mankusul qalbi? Ya, terbalik hatinya. Ya. Paling tidak yang tadi yang kita sebutkan itu, dia menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ittiba'nya tidak sesuai. Ya. Atau bahkan tidak disebut ittiba karena dia menyelisihi. Ya, menyelisihi susunan dalam mushaf. Dan susunan dalam mushaf sudah disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Wajib kita mengikuti sunnahnya Rasul dan sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Maka kata beliau, fadzalika mankusul qalbi. Ya, orang seperti itu hatinya terbalik. Ya. Wa amma qira'atus surati min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an muakkadan. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Sedangkan membaca surah dari akhir ke awal, ya, maka ini hukumnya mamnu' man'an muakkadan. Dilarang dengan larangan yang muakkad, larangan yang keras. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita balik satu surah yang sama tapi ayatnya kita balik. Ya, kita balik dari susunannya. Fa innahu yadhhabu ba'du durubil i'jaz aw yudhibu ba'da durubil i'jaz wa yuzilu hikmata tartibil ayat. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik bin Anas annahuma kariha dzalik wa anna Malikan kana yu'ibuhu aw ya'ibuhu wa yaqulu hadza 'azim. Ya. Sedangkan membaca surah dari akhir ke awal, ya, susunan ayatnya dibalik. Seperti membaca misalnya An-Nas, ya. Ayat pertama dibaca adalah minal jinnati wan nas. Dibaca dari minal jinnati wan nas ke atas. Itu tidak gampang juga membaca. Ya. Minal jinnati wan nas, ayat sebelumnya apa? Apa ayat di atas minal jinnati wan nas? Alladzi wasfi sudurin nas. Setelahnya min syarril waswasil khannas. Nah, itu maksudnya. Dari akhir ke awal.
Makanya disebutkan famamnu'un man'an muakkadan. Ya, maka ini dilarang dengan larangan yang keras. Kenapa? Fa innahu yuzhibu ba'dha durubil i'jaz. Karena dia bisa saja menghilangkan ya keistimewaan Al-Qur'an. Ya. Dan wa yuzilu hikmata tartibil ayat. Dan dia menghilangkan hikmah tartib ayat-ayat yang seperti yang kita sudah sebutkan. Ya, karena di dalam hadis disebutkan bahwa tartibul ayat dalam satu surah itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat Al-Qur'an kepada beliau memanggil para kutabul wahyi. Ya, para penulis wahyu. Dan beliau mengatakan, letakkan ayat ini di surat ini. Ya. Jadi peletakan ayat di satu surah itu diberikan langsung perintahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau kita menyelisih itu, kata beliau, maka hikmah penyusunannya jadi hilang. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Al-Tabi Al-Jalil, ya, imam dari kalangan tabi'in yang agung, dan juga dari Imam Malik bin Anas ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa mereka berdua memakruhkan hal tersebut ya. Dan bahkan Imam Malik kana ya'ibuhu ya. Imam Malik ya'ib, mengatakan itu aib ya. Membaca ayat terbalik itu, kata beliau, adalah aib. Dan beliau mengatakan hadza azim. Ini sesuatu yang tidak boleh dipandang enteng. Ya, ini hadza azim, itu kalimat yang besar, ya, kalimat yang berat ya, dikatakan oleh imam. Ya, dikatakan oleh seorang imam ya, mendengar atau mengetahui ada orang yang membaca Al-Qur'an terbalik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan mankusul qalb. Ya. Sedangkan Imam Malik mengatakan hadza azim. Ya. Ini perbuatan yang tidak main-main. Artinya sesuatu yang hukumnya tidak ringan. Ya, karena sudah cenderung menggampang-gampangkan Al-Qur'an. Ya. Jadi sudah tidak lagi mengagungkan Al-Qur'an. Wa amma ta'limus sibyan min akhir mushaf ila awwalihi fa hasanun laisa min hadzal bab fa inna dzalika qira'atun mutafasilah fi ayyamin muta'addidah ya. Sedangkan kalau kita dalam proses mengajar anak-anak, kita ajar dari akhir mushaf kemudian pergi ke awal, maka ini tidak mengapa, kata beliau, karena tidak termasuk dalam bab membaca yang disebutkan di awal atau bab membaca bagi para pembaca Al-Qur'an yang disebutkan ya, karena ini anak-anak yang kita ajari. Maka beliau mengatakan fa hadza hasanun ya, ini suatu yang baik kalau dalam bab ta'lim ya, babut ta'lim. Karena kalau kita mengajar anak-anak ya kan, kita tidak langsung bisa mengajar Al-Baqarah ya. Anak-anak kecil kayak Nawaf sebelum kita langsung suruh hafal Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, apa dibilang ya, berat ya. Ya. Jadi kita ajar dari belakang, dari qul huwallahu ahad dulu ya, dan seterusnya. Fa inna dzalika qira'atun mutafasilah ya, karena kalau mengajar anak-anak, maka itu adalah qiraah mutafasilah, qiraah yang terpisah-pisah, tidak satu kali duduk maksudnya, tidak satu kali duduk ya. Fi ayyamin muta'addidah ya, di hari-hari yang banyak, ma'ama fihi min tashilil hifdhi alaihim wallahu alam, dan juga bisa membuat mereka untuk mudah menghafalkannya, wallahu ta'ala alam. Ya, jadi tidak masuk dalam kategori membaca yang
dimasukkan dalam adab yang tadi. Kalau yang kita maksudkan adalah adab membaca ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka disunnahkan kita membaca sesuai dengan susunan surah di dalam Al-Quran. Ya. Baik ketika membacanya di luar salat, ya, dalam majelis atau membaca sendiri, ya, atau membaca ketika kita membaca hizib kita, ya, maka kita harus membaca sesuai dengan susunan surahnya. Nah, begitu juga dalam salat rakaat pertama dan rakaat kedua, ya. Baik itu salat jahar ataupun salat sir, ya. Kalau dalam salat sir zuhur dan asar, kalau kita membaca surah setelah Al-Fatihah, maka baca surah sesuai dengan susunannya, ya, sudah susunannya. Rakaat pertama membaca Wattin misalnya, nah, rakaat kedua membaca surah setelah At-Tin yaitu Al-Alaq, ya, atau setelahnya, ya. Baik. Faslun, qiraatul Qur'ani minal mushafi afdalu minal qiraati an dhahril qalbi, li'anna an-nadhara fil mushafi ibadatun matlubatun, fatajtami'ul qiraatu wan nadharu. Hadza qalahu al-Qadhi Husain min ashabina wa Abu Hamid al-Ghazali wa jama'atun min as-salaf. Wa naqala al-Ghazali fil Ihya anna kathirina min as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum kanu yaqra'una min al-mushafi wa yakrahuna an yakhruju yawmun wa lam yanzuru fil mushafi. Wara Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushafi an kathirina min as-salaf wa lam ara fihi khilafan. Walau qila innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas fayakhtaru al-qira'ati fil mushaf liman istawa khushu'uhu wa tadabburuhu fi halatil qira'ah min al-mushaf wa an dhahril qalbi, wa yakhtaru al-qira'ata an dhahril qalbi liman lam yakmul bidzalika khushu'uhu wa tadabburuhu, wa yazidu ala khushu'ihi wa tadabburihi law qara fil mushafi lakana hadza qawlan hasanan. Wadh-dhahiru anna kalama as-salafi wa fi'lahum mahmulun ala hadza tafsir. Ya. Kemudian hukum membaca dari mushaf dan dari hafalan. Ya. Mana yang lebih afdal? Ya. Membaca dari mushaf atau membaca dari hafalan? Ya. Maka beliau mengatakan membaca Al-Quran dari mushaf afdal dibandingkan membaca dari dhahril qalbi. Dhahril qalbi artinya dengan hafalan, ya. Karena apa? Karena melihat mushaf adalah ibadah, ya. Melihat mushaf adalah ibadah. Maka ketika kita membaca sambil melihat, maka kita menggabungkan dua ibadah, ibadah membaca dan ibadah melihat. Ya. Ini judulnya qiraah, membaca Al-Quran. Ya. Bukan murajaah hafalan. Kalau murajaah hafalan ya masih harus dihafal, dhahril qalbi. Ya. Tapi kalau kita ingin membaca Al-Quran, ya, kita sudah hafal ayatnya itu. Ya, bahkan mungkin kita sudah hafal mati, ya, hafal sampai mati. Tapi ketika kita ingin membaca, maka kata beliau, maka tetap diafdalkan untuk dibaca dari mushaf. Ya. Itulah yang dikatakan Imam Al-Qadhi Husain, salah seorang imam dari imam madhab Asy-Syafi'i, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dan para jamaah dari kalangan para as-salafus salih. Dan dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Ihya, Ihya Ulumuddin maksudnya, bahwasanya banyak di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, beliau dulu membaca mushaf
dan beliau dan mereka ya, membaca mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf maksudnya, dan mereka tidak suka atau rasa rugi ya, kalau ada satu hari mereka tidak melihat kepada mushaf ya, Masya Allah. Ini para sahabat ya, walaupun mereka adalah orang-orang yang tentu hafal Quran ya kan ya, entah hafal seluruhnya atau entah hafal sebagiannya, tapi mereka hafal Quran. Tapi kata Imam Al-Ghazali bahwa banyak di kalangan para sahabat atau banyak dari para sahabat merasa rugi kalau dalam satu hari mereka tidak pernah melihat dengan mata kepalanya mushaf mereka ya, saking cintanya kepada Al-Quran ya. Jadi mereka membaca Al-Quran dengan melihat mushaf untuk mengumpulkan dua jenis ibadah, ibadah lisan dan ibadah mata. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud bahwa qiraah dalam mushaf atau dari mushaf diriwayatkan dari banyak dari kalangan kaum salaf. Walam ara fihi khilafan, dan beliau mengatakan saya tidak pernah menemukan khilaf atau perselisihan para ulama tentang hal itu. Dan apabila ada sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan bahwa itu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas ya, berbeda sesuai dengan perbedaan masing-masing orang ya, maka jawabannya yukhtarul qiraah atau yakhtarul qiraah fil mushaf atau yukhtar ya, liman istawa khusyu'uhu wa tadabburu fi halatil qiraah minal mushaf wa ghairi dhahril qalbi ya, jadi perinciannya kalau orang membaca mushaf dan membaca Quran dengan melihat dan tidak melihat khusyuknya sama ya, maka dia lebih baik membaca dengan melihat. Paham? Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dan juga dengan hafalannya, khusyuk dan tadabburnya sama kualitasnya, maka dia lebih baik membaca dari mushaf. Karena itu tadi itu dia mengumpulkan dua jenis ibadah sekaligus, ibadahnya lisan dan ibadahnya mata, dan kalau dia khusyuk tentu ibadahnya hati. Jadi dia kumpulkan tiga ibadah, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah mata ya. Dan juga ibadah telinganya mendengar dia punya bacaan ya. Ini kalau khusyuknya sama. Kemudian bagi orang yang tidak sama khusyuknya ketika membaca dengan melihat atau tidak, maka yakhtarul qiraah an dhahril qalbi liman lam yakmul bidzalika khusyuhu wa tadabburuhu wa yazidu ala khusyuhu wa tadabburuhu law qara minal mushafi lakana hadza qaulan hasan ya. Jadi kalau orang lebih khusyuk membaca dengan tanpa melihat atau dengan hafalan, maka dia membaca qiraah an dhahril qalbi ya. Tapi kalau ada orang yang khusyuknya lebih besar dengan cara melihat Al-Quran, maka hadza qaulan hasanan, dia harus membaca dengan melihat mushaf ya. Wa dhahiru anna kalam as-salaf wa fi'luhum mahmulun ala hadha at-tafsir ya. Dan secara zahir bahwa perkataan para salaf dan perilaku mereka terhadap Al-Quran ini mahmulun ala hadha tafsir ya, dibawa kepada perincian ini. Jadi para sahabat dulu mereka lebih banyak membaca Al-Quran dengan cara melihat ya, daripada tidak melihat ya. Kecuali kalau murajaah hafalan, maka otomatis murajahnya dengan tidak melihat dhahril qalbi. Nah, itu kondisinya seperti itu.
Nah, ini fasal kita baca sampai sini sudah sholat isya. Baik, ada 2 bab yang kita baca pada hari ini, yaitu pertama tentang membaca sesuai dengan tartibul Quran, tartibul mushaf maksudnya. Kemudian yang kedua, mana lebih afdal, membaca dengan melihat mushaf atau membaca dari hafalan. Ya. Maka kalau kondisinya membaca, nah kita lebih afdal membaca dengan melihat mushaf. Ya. Tapi kalau kondisinya kita sedang murajaah hafalan, maka tentu tidak bisa melihat mushaf. Namanya juga murajaah hafalan. Ya. Nah, ini 2 fasal yang kita baca pada malam ini, semoga bermanfaat untuk kita menambah adab-adab kita kepada Al-Quran, ya, agar Al-Quran menjadi bagian dari diri kita, ya, secara lahir dan batin. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.